Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada manusia, yang mana anugerah ini membedakan dengan hewan dan tumbuhan, yaitu berupa akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada manusia berupa akal untuk apa? Untuk berpikir. Dan untuk apa? Untuk memahami dan mentadaburi serta mengelola pikiran tersebut. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan, mereka hanya diberi insting untuk apa? Untuk mereka hidup dengan merespon insting tersebut. Oleh karena itu, maka saya Muhammad Khairul Anam, mahasiswa PKU, program Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Jakarta Angkatan 19, ingin menyampaikan sedikit tentang ilmu pikir. Ilmu pikir. Ilmu pikir. Bagaimana kerjanya ilmu pikir? Kalau kita analogikan, ilmu pikir itu seperti blender. Blender yang digunakan untuk memproses sesuatu yang ada di dalamnya, atau ngeblender semua yang ada di dalamnya. Begitu juga pikiran manusia, yang mana dari manusia lahir merujuk ke SD, SMP, SMA, sampai dia meninggal, itu masuklah data-data ke dalam pikiran manusia, maupun itu data positif, begitu juga data negatif. Begitu juga halnya sama seperti blender. Blender ini bisa kita masukkan buah-buahan atau sayur-sayuran untuk kita memblendernya. Bedanya pikiran manusia dengan blender ini mempunyai tombol on dan off. Oleh karena itu blender bisa dihentikan, bisa kita tutup supaya sesuatu yang tidak kita ingin blender kita tidak masukkan. Beda dengan pikiran manusia. Pikiran manusia ini selalu datang, maupun itu positif ataupun negatif, selalu datang. Dari belakangan situ, maka timbullah virus-virus yang merasuki pikiran manusia. Begitu juga sama halnya pikiran manusia ini seperti software. Software ini memiliki virus. Pikiran manusia juga memiliki virus. Atau virusnya pikiran berupa apa? Virusnya pikiran itu berupa amarah bisu, atau kita singkat dengan AB. Apa itu amarah bisu? Amarah bisu itu sifat yang mana mendorong manusia untuk melakukan keburukan atau menjauh kepada kebenaran atau menjauh dari kebenaran. Ini amarah bisu. Yang kedua, ada sifat lawamah. Sifat lawamah, sifat yang mana menjadikan manusia nanti akan merasa lalai, akan merasa menyesal. Yang ketiga, virus yang mempengaruhi pikiran manusia, yaitu setan. Setanlah yang mana mendorong, mempengaruhi pikiran manusia untuk menjauh dalam kebenaran. Begitu juga ada yang namanya dunia. Dunia juga menjadi salah satu faktor yang merusak pikiran manusia. Dan di dalam virus di dunia ini terbagi menjadi faktor-faktor lain yang menjadi penyebab merusaknya pikiran manusia. Yaitu apa? Virus yang merusak pikiran manusia yaitu dunia. Dalam virus dunia ini ada beberapa aspeknya. Yang pertama, tipuan. Bahwasanya
di dunia ini hanya tipuan semata, sebagaimana dalam firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang semata. Pause. Oke, kita lanjut. Virus yang mempengaruhi pikiran manusia yaitu dunia. Dalam virus dunia ini ada aspek-aspek lagi yang mendorong virus dunia. Yang pertama tipuan. Yang kedua ujian. Dan yang ketiga yaitu senda gurau. Oke, kita telah membahas virus-virus yang mempengaruhi pikiran manusia untuk jauh dari kebenaran. Selanjutnya, dalam pikir maka akan muncul pikiran. Dan dari pikiran akan muncul jiwa atau yang disebut dengan nafs. Apabila pikiran manusia itu positif, maka akan berefek pada pikirannya positif dan jiwanya positif. Dan apabila pikiran manusia itu negatif, maka akan berakibat pikiran dan jiwanya itu negatif pula. Dari pikiran ini akan timbullah sifat manusia bagaimana, karakter manusia, dan juga habit serta perilaku. Pikiran, jiwa. Apabila pikiran manusia itu positif, maka akan menimbulkan jiwa yang positif. Dan apabila pikiran manusia itu negatif, maka akan menimbulkan jiwa yang negatif. Oke. Terus bagaimana menjadikan pikiran manusia ini benar? Yang mana sebab-sebab yang menjadikan pikiran manusia ini benar ada beberapa aspek. Aspek yang pertama atau langkah yang pertama supaya pikiran manusia itu benar, yang pertama adalah kita patuh atau takwa. Patuh terhadap siapa? Yang pertama kita patuh terhadap orang tua. Kenapa orang tua didahulukan? Karena sejak kita lahir, semasa kecil kita belajar dan mengenal rasa patuh dan takwa dari orang tua. Dari patuhnya kita kepada orang tua, timbullah kita patuh yang kedua terhadap guru. Nah, dari patuhnya atau takwa kita kepada orang tua dan guru, maka akan muncullah kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang langkah pertama. Langkah bagaimana pikiran manusia ini menjadi benar. Yang kedua adalah Iqra. Iqra artinya membaca atau mempelajari. Membaca apa? Mempelajari atau mengkaji data-data yang masuk di dalam pikirannya. Itu Iqra. Tadi kita bahas bahwasanya pikiran manusia ini setiap saat sampai dia meninggal ini masuk data-data positif dan negatif. Langkah yang kedua ini Iqra, membaca atau mengkaji atau mempelajari. Mempelajari apa? Mempelajari data-data yang masuk dalam otak kita. Supaya data-data apa yang masuk dalam otak kita ini kita saring menjadi pikiran yang benar. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu penghayatan.
Yang pertama, dari patuhnya kita kepada orang tua, guru, yang mana tertuju kepada patuh kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan yang kedua, yaitu kita diperintahkan atau langkah yang selanjutnya yaitu mengkaji ulang atau membaca data-data supaya pikiran kita benar. Yang ketiga, saatnya kita menghayati apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari dari data pikiran kita untuk menuju kepada sesuatu kebenaran. Yang keempat, langkah supaya pikiran manusia menjadi benar. Yang keempat yaitu timbullah qalbun di sini. Kenapa bisa timbul qalbun? Manusia di saat dia berpikir atau memahami, maka akan diuji yang namanya ujian. Manusia tidak terlepas yang namanya ujian. Dari ujian tersebut maka akan mengefek kepada pola pikirnya. Dan disinilah terjadi bolak-balik. Yang mana bolak-balik tersebut dikatakan qalbun. Artinya berbolak-balik. Yang keempat ini tujuannya apa? Tujuannya supaya data pikiran yang masuk kepada manusia untuk dia kaji lagi supaya apa yang dia dapati itu memenangkan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Itu yang keempat. Langkah selanjutnya untuk mencapai pemikiran yang benar, yang kelima yaitu muhasabah. Dari kita membaca, setelah itu kita menghayati, setelah itu kita memenangkan semua perilaku kita hanya kepada Allah. Selanjutnya kita bermuhasabah. Apa artinya muhasabah? Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Introspeksi dikala benar. Introspeksi dikala benar, maka timbullah istiqomah. Seorang manusia istiqomah dengan hal-hal yang dianggap baginya baik atau benar. Muhasabah dikala salah atau berbuat kesalahan, maka timbullah taubatun nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Maka bisa kita simpulkan tadi ada 7 langkah bagaimana pikiran manusia ini benar. Yang pertama ada patuh, yang kedua ada iqra, yang ketiga penghayatan, yang keempat qalbun, yang kelima muhasabah, dan yang keenam yang tadi kita bahas, yang keenam itu ada 2. Ada 6A atau yang dinamakan istiqomah, ada 6B yang dinamakan taubatun nasuha. Apabila melakukan perbuatan kejelekan atau kemaksiatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari 7 langkah supaya pemikiran manusia ini benar, yang ketujuh yaitu inovasi. Apa yang dimaksud inovasi? Inovasi ini mengeksplorasi terhadap alam semesta. Jadi seseorang ini sejatinya harus berpikir apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dari langkah ketujuh ini timbullah wujud ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari ilmu pikir ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.